Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 28 ayat yang ke-1 sampai 6. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Judul renungan kita hari ini adalah Mendengar Kebaikan Tuhan, ditulis oleh Sean McAvoy. Sahabat suara kasih, apa yang akan saya lakukan jika seseorang yang saya kenal bangkit dari kematian, terlebih jika dia telah mengatakannya sebelum kematiannya, dan dia sudah menghabiskan beberapa malam di dalam kuburan? Serius, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah saya akan menyebarkan berita ini kepada semua orang yang saya kenal, dan kepada banyak orang yang tidak saya kenal mengenai peristiwa ajaib ini? Saya bahkan memberitahu semua orang, bahkan saat saya merasa tidak enak badan, atau sedang menonton film yang bagus. Faktor lainnya adalah orang yang bangkit dari kematian tersebut, memberitahu tentang apa yang akan terjadi. Tidak akan ada lagi dari kita yang harus menderita karena kematian. Terlebih jika kita hanya mempercayai apa yang kita lihat saja, tidak peduli apa latar belakang, sejarah, ras, atau pendidikan kita bisa memulihkan hubungan yang telah lama hilang dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan hidup selamanya. Sayangnya saya kesulitan membayangkan apa yang akan saya lakukan, atau bahkan jika saya bisa membayangkannya, saya masih tidak bisa mempercayainya juga. Saya memang menyaksikannya, tapi saya tidak percaya
tapi reaksi saya tidak benar-benar sama dengan yang dikatakan pada kitab Kisah Para Rasul. Apakah kabar tentang juru selamat yang bangkit sudah ketinggalan zaman? Kenapa saya tidak ingin membaca kitab Kisah Para Rasul? Apa yang saya takuti? Apakah saya akan ditolak? 1 Tesalonika 4 ayat 8 mengatakan, "Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu." Apakah saya tidak cukup kuat? 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, "Sebab Allah memberikan kepada kita, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." Apakah kabar baik itu sudah ketinggalan zaman? Keselamatan dan pesan kebangkitan, mujizat lahir baru, adalah obat bagi semua luka. Saya mau Paskah ini benar-benar nyata, karena saya benar-benar menyaksikannya terjadi, bisa disampaikan, disebarkan oleh mereka yang berkelana ke seluruh penjuru bumi, untuk menceritakan kisah ini sampai hari ini. Tindakan itu benar-benar nyata, dan saya menyangkali diri sendiri dan orang-orang percaya, kalau saya tidak membagikan fakta-fakta kebenaran itu ke semua orang di segala penjuru. Sebenarnya apa yang jauh lebih penting untuk dibagikan? Yang pertama, kehidupan itu masih ada. Yang kedua, bagaimana mungkin tidak ada kematian? Yang ketiga, apakah masih ada orang yang kembali hidup setelah mengalami kematian? Kenapa kita ada di sini? Jika kita tidak mau memberitakan kebenaran mujizat itu terus-menerus, seperti seolah-olah kita baru saja menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sahabat Suara Kasih, dalam waktu yang cukup lama, saya merasa ada dorongan dalam hati untuk meluncurkan studi lengkap tentang kitab Kisah Para Rasul. Ini adalah hal baru yang belum pernah saya lakukan, tapi ada beberapa alasan bagi saya untuk selalu menundanya. Marilah kita renungkan, tapi belakangan ini, saya terdorong untuk membuat Paskah yang lebih nyata, dengan memulai studi tentang bagaimana setiap orang percaya, yang sudah menyaksikan kebangkitan itu, mau keluar dan memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Pastinya hal ini terdengar sangat menarik, dan jika kamu terdorong untuk ikut bergabung, mari bergabung bersama untuk mengabarkan berita Injil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa.
buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.